nama saya Badra Rasya. Kenalkan nama saya Mutiara Rafianti. Kenalkan nama saya Fikri Halim. Kenalkan nama saya Yosin Hemia. Kenalkan nama saya Ahmad Fajarullah. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri tahun 1293 sampai dengan 1527 Masehi. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, raja di Raja Singhasara terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk, berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan, di mana wilayah Majapahit sangat luas, bahkan melebihi Republik Indonesia sekarang. Oleh karena itu, Muhammad Yamin mengakui Majapahit adalah negara nasional kedua di Indonesia. Majapahit juga telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melakukan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan. Kerukunan Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paragreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenegara dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, pada umumnya, raja memegang kekuasaan tertinggi sehingga dalam melaksanakan pemerintahan, raja sering dibantu beberapa badan. Berikut ini pembagian susunan pemerintahan Majapahit. Rakyat Mahamantri Katrini diisi oleh para putra raja. Rakyat Mantri Pakiran-kiran, para menteri yang ikut adil membuat kebijakan pemerintah. Dharma Yaksha, para penjabat terkait hukum keagamaan. Dharma Upapati, pemangku keagamaan. Batara Sapta Rabu, Dewan Pertimbangan Kerajaan. Raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya atau Raden Wijaya. Dia adalah pendiri kerajaan Majapahit. Yang kedua itu Raja Jaya Negara. Raja ketiga itu Raja Sri Gitarja. Raja keempat yaitu adalah Raja Hayam Wuruk. Pada masanya Majapahit berhasil mencapai kejayaannya. Raja kelima yaitu Raja Wikramawardhana. Raja keenam yaitu Raja Suhita. Raja ke-7 yaitu Raja Kertawijaya. Raja ke-8 adalah Raja Sawardhana. Raja Purwawisesa. Raja ke-10 itu Raja Berpandasalas. Raja ke-11 adalah Raja Bersukertabumi. Raja terakhir adalah Raja Girindrawardhana. Peninggalan Kerajaan Majapahit meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa, seperti situs candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trowulan sebagai salah satu pusat pemerintahan. Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya, seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapancasapura, Parung, Canggu, Biluluk, Karangbogem, dan Katiden. Peninggalan kerajaan Majapahit lainnya ada beberapa candi, di antara lain ialah Candi Tikus, Candi Bojaratu, Candi Uringin Lawang, Candi Perahu, Candi Pari, Candi Panararam, dan Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Cetu, Candi Minajinggo, Candi Rimbi, Candi Kedotan, dan Candi Sumberjati. Ada juga prasasti, di antara lain ialah Prasasti Kudadu, Sukamerta, Uringin Putu, Wurare, Balawi, Parung, Biluluk, Karangbogem,
dan prasasti Canggu, juga prasasti Jiwu. Dan terakhir ada kitab peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama. Salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terkenal adalah kitab ini. Kitab ini dikarang pada tahun 1365 Masehi, berisi tentang sejarah perjalanan dan daerah kekuasaan Majapahit. Yang kedua adalah Kitab Sutasoma. Kitab yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di Majapahit. Di dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI. Yang ketiga ada Kitab Arjuna Wijaya karya Empu Tantular, menceritakan tentang pertempuran antara raksasa dan Arjuna Sasbrahu. Yang keempat ada Kitab Tantu Pagalaran. Kitab ini menceritakan tentang pemindahan Gunung Mahamaru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa. Yang kelima ada Kitab Panji Wijaya Krama, menceritakan riwayat Raden Wijaya hingga akhirnya menjadi Raja Majapahit. Yang keenam ada Kitab Usona Jawa. Kitab ini mengisahkan penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Yang ketujuh ada Kitab Pararatan, berisi tentang riwayat raja-raja Kerajaan Singasari dan Majapahit. Yang ke-8 ada Kitab Ranggalawe. Kitab ini menceritakan pemberontakan Ranggalawe. Yang ke-9 Kitab Soradakan, mengisahkan pemberontakan Sora. Yang ke-10 ada Kitab Sundayana. Kitab ini menceritakan peristiwa Perang Bubat. Sekian penjelasan video dari kami.